Jadi bagi ustaz yang masuk, orang dah kumpul dah ni. Ya, orang dah kumpul ramai. Nah, yang ngajar ni masuk. Yang ngajar ni masih sunnah tahiyatul masjid. Ya, kalau khatib tadi tak sunnah, langsung khutbah dia. Kalau orang tawaf, langsung tawaf dia, jangan tahiyatul masjid. Tapi untuk yang ngajar ilmu agama, masuk masjid masih sunnah salat tahiyatul masjid. Kenapa? Dia yang mengajar, tak masalah. Tapi kalau seandainya kita yang belajar, ya, saya belajar ni pengajian, masuk ke masjid, pengajian udah mulai. Bagaimana ni? Jangan tahiyatul masjid. Macam sekarang ni lah, ada orang dari masjid lain, ada pengajian hikmah, dia salat di masjidnya, kemudian datang ke sini, udah mulai pengajian, jangan tahiyatul masjid, langsung duduk, lalu ganti tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa sebab? Belajar ni hukumnya fardu, lebih tinggi nilainya. Tahiyatul masjid itu sunnah saja. Nah, maka dulu kan yang fardu, tapi tetap sunnah diganti tadi dengan zikir tadi 4 kali. Itu pandangan Imam Nawawi, sunnah kata beliau. Ya, wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar mitahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi dawraini amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Fathul Muin, tambahan mengenai salat tahiyatul masjid. Wa yalhaqu bihima, nah kemudian disamakan dengan keduanya. Keduanya di sini maksudnya bisahwi wal jahli, orang yang lupa dengan orang yang tak mengerti. Kemarin kan dibahas bahwasanya salat tahiyatul masjid ini ya sunnah dilakukan sebelum duduk. Nah, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, fala yajlis, jangan duduk. Nah, itu kaidahnya. Jangan duduk hatta yusalli rak'ataini. Nah, sehingga dia salat 2 rakaat. Nah, kemarin kita bahas orang yang duduk ya illam yashu, artinya selama dia tak lupa. Kalau lupa tidak masalah. Ada orang masuk masjid duduk tapi lupa dia, ingat sunnah tahiyatul masjid ni, berdiri boleh kerana lupa. Atau yajhal, kerana dia tak ngerti, belum tahu bahawasanya masuk masjid ni sunnah salat 2 rakaat, dia belum faham, maka diingatkan kawannya. Seperti Nabi Muhammad SAW mengingatkan Abu Dzar, ya Abu Dzar, ini masjid punya hak, ada tahiyatnya, ada penghormatannya. Nah, penghormatannya apa? Salat 2 rakaat. Qum yusalli rak'atain, berdirilah salat 2 rakaat. Nah, itu berarti Nabi mengingatkan Abu Dzar yang tak faham. Nah, jadi kalau orang duduk tak ngerti, kita ingatkan, salatlah dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Oh ya ke? Pun berfaham.
Yang begini masih boleh, dia duduk dua, kerana lupa atau tak mengerti, belum faham dia. Yang begini nak masalah. Duduknya itu tadi tidak mempengaruhi, masih boleh sunnah melaksanakan salat tahiyatul masjid. Sambung lagi ni ya. Jadi nyambung bahasan yang lalu tu. Wa yalhaqu bihima 'alal awjuh. Disamakan dengan keduanya tadi, orang yang lupa atau yang belum mengerti menurut berbagai wajah. Ma la ihtaja li syurbi, orang yang duduk kena mau minum, sama juga. Ya. Kenapa dia mau minum? Li atash, kena haus. Masuk masjid haus lehernya. Tengok ada air. Ngambil air itu harus duduk. Duduklah. Duduk seperti ini tak masalah, kena ada hajat mau minum. Fa yaq'uda lahu qalilan, kemudian dia duduk ambil air minum, thumma ya'ti biha, kemudian berdiri lagi melaksanakan salat tahiyatul masjid. Boleh. Jadi siapa yang masuk masjid aus leher, silakan. Seperti Madinah tu kan banyak tu drum tu, apa nama, galon warna krem tu, situ air zam-zam. Ada yang standar airnya, ada yang dingin, ada yang dingin. Mutar-mutar di Madinah panas, pas azan maklumlah belanja, mutar leher pun haus. Masuk waktu zuhur, masuk ke masjid, mandang air zam-zam tu, mau minum, duduklah dia ngambil air minum, tuk. Habis minum berdiri salat tahiyatul. Jadi duduknya tadi kena ada hajat untuk minum. La bituli qiyamin aw iradi anha, tidaklah hilang kesunahan tahiyatul masjid ini kerana lama berdiri atau berpaling yang tadinya tak mau melaksanakannya. Masih sunnah tahiyatul masjid. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Selama belum, apa tadi kaedah tadi? Selama belum duduk. Lama dia berdiri, ketemu kawan dalam masjid, ngomong, berdiri dia. Ada 2 jam berdiri di masjid. Seandainya tak mau dia duduk. Kenapa? Kau duduk, orang kan duduk lain ni, tahu rahsia ni, ini masalah agak penting sikit. Berdiri ngomong lama, kemudian selesai omongan tadi, mau duduk di masjid. Masih sunnah tahiyatul masjid. Yang penting syaratnya jangan duduk. Ya. Atau juga dia berdiri, tadi niat tak melaksanakan tahiyatul masjid, ingin sebentar aja ketemu kawan ngomong-ngomong mau keluar, tak jadi keluar. Akhirnya selesai pembicaraan, dia pun mau duduk. Nah, waktu mau duduk tadi sunnah tahiyatul masjid, walaupun tadinya tidak ada niat ingin melaksanakan tahiyatul masjid. Begitu kata ulama. Ini menurut pendapat yang muktamad ya. Walaupun ada segelintir berpendapat kalau dah ada niat tak melakukan, tak sunnah lagi dah. Gitu dia. Ini diberi contoh ni ya, lama berdiri seperti orang membaca ayat sajadah. Orang baca Al-Quran, ketemu ayat sajadah, dia belum sujud, dia tidak sujud tilawah ni. Selesai baca Al-Quran, tadi ada ayat sujud tilawah ya, cuman tadi tak dibacanya. Sudah selesai baca Quran baru teringat, masih boleh sujud tilawah. Gitu ada. Atau orang sujud sahwi setelah salam ya, tadi lupa tahiyat awal. Kalau lupa tahiyat awal, sunnah sujud sahwi sebelum, cuman dia ni lupa betul salam dia. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun wirid. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yadus salam. Baca Al-Fatihah lagi, ayat kursi lagi baca. Teringat tadi lupa tahiyat awal, seharusnya sujud, boleh sujud sahwi setelah salam tu walaupun agak lama, masih boleh sujud sahwi. Begitu pendapat ulama ya.
waliman ahrama biha qa'iman. Nah, dan untuk orang yang takbiratul ihram, salat tahiyatul masjid tadi ini berdiri, Allahu akbar. Al-qu'udu li itmamiha, kemudian meneruskannya duduk. Boleh? Tak masalah. Ya, usalli sunat tahiyatul masjid rak'atain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Baca Fatihah. Sedang baca Fatihah dia pun duduk. Meneruskannya duduk boleh. Tak masalah. Walaupun tahiyatul masjid tak boleh duduk kan. Tapi sudah salat berdiri tadi, Allahu akbar, berarti sudah berdiri tu. Kemudian meneruskannya duduk. Ingat, salat sunnah. Salat sunnah boleh tak duduk? Boleh, tak masalah. Maka jangan heran nanti lihat orang salat duduk. Kenapa salat duduk tu? Salat sunnah. Kok salat wajib tak boleh, kecuali orang sakit. Nah, salat sunnah orang sehat tak masalah, duduk salatnya. Nanti kadang ada orang kritik kan, apa salat duduk tu? Badan sehat walafiat. Nah, silakanlah kau kritik, tak masalah. Orang yang melakukan tu dia ada ilmunya. Ya, orang yang mengerjakan salat sunnah duduk itu dibolehkan salat sunnah, kemudian cuma pahalanya separuh. Wa kuriha tarkuha min ghairi udhrin, dimakruhkan meninggalkan tahiyatul masjid dengan tanpa uzur. Jadi kalau tidak ada halangan, badan sihat walafiat, masuk masjid sengaja duduk tak mengerjakan salat, ini makruh. Ya, makruh hukumnya, tidak haram tapi makruh. Nah, apa uzur? Sakit. Sampai di masjid dia tak mampu mengerjakan banyak-banyak, hanya fardu saja. Sampai di masjid ternyata belum lagi iqamah, dia tak mampu mengerjakan yang sunnah, kepengen yang fardu saja. Boleh duduk, tak apa-apa. Ini orang sakit tapi masih kuat untuk datang ke masjid. Nah, itu dihormati. Orang yang sakit masih bersikeras datang ke masjid dan dia mampu, itu luar biasa. Padahal dia boleh salat di rumah. Apalagi seperti khatib masuk ke masjid pada waktu berkhutbah. Khatib datang terlambat. Ya, datang terlambat, masuk ke masjid sudah siap-siap naik ke mimbar langsung. Nah, kalau begini jangan tahiyatul masjid, berdiri saja dan kemudian bersiap-siap naik ke mimbar. Nah, nanti orang menunggu dia, kasihan. Ini waktu dah mepet. Apalagi ini seperti orang masuk tawaf, masuk Masjidil Haram, ingin melaksanakan tawaf, jangan tahiyatul masjid langsung, karena masuk ke Baitullah itu memang sunnahnya tahiyatnya tawaf, bukan salat 2 rakaat. Bahkan makruh kata ulama, orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram mengerjakan tahiyatul masjid makruh, sunnahnya langsung tawaf, kecuali salat fardu. Masuk ke masjid iqamah, langsung salat fardu dulu. Jadi penghormatan kepada Kaabah itu ya tawaf. Naam in qaruba qiyamu maktubati jum'atin, memang apabila telah dekat waktu mendirikan salat seperti salat Jumat, salat fardu Jumat, au ghairiha, atau salat-salat yang lain. Wa khasya, dia khawatir, law ishtaghala bitahiyyati, apabila dia sibukkan melaksanakan tahiyatul masjid, fawata fadilatit tahrum, maka luputlah takbiratul ihram. Nah, dia punya perkiraan, aku ni masuk ke masjid, nah cuman waktu dah mepet akan melaksanakan salat Jumat. Kalau aku kerjakan tahiyatul masjid, akan luput takbiratul ihram bersama imam. Artinya terlambat takbiratul ihram bersama imam. Nah, kalau begini bagaimana? Nah, ulama menyatakan intazarahu qa'iman, lebih baik dia menunggu berdiri saja, ya, sampai melaksanakan salat salat Jumat. Makanya biasa orang terlambat masuk terlambat, dilihat iqamah atau khatib membaca khutbahnya, wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun, selesai khutbah kedua itu. Bagaimana nih? Jangan lagi tahiyatul masjid, berdiri saja. Ya, kalau duduk makruh, tetap berdiri. Nah, berdiri tadi bagaimana? Tunggu iqamah, kemudian salat Jumat berjamaah.
Ada lagi orang masuk sedang azan, berdirilah dia. Banyak lagi tu. Kan masuk Jumat tu azan, masuk berdiri. Kenapa dia berdiri? Dia ingin melaksanakan tahiyatul masjid, tapi kerana azan, sunnah menjawab azan, makanya dia tak duduk, berdiri dia. Begitu dia berdiri, jawab azan dulu. Selesai jawab azan, baru salat tahiyatul masjid, kemudian baru qabliyah. Nah kan begitu. Nah, jadi jangan heran dengan orang berdiri, kena berdiri. Kalau dia duduk, habis tahiyatul masjidnya, dan dia hukumnya makruh. Selesai sudah dah ya. Sambung lagi. Yusannu liman lam yatamakkan minha. Disunnahkan bagi orang yang tidak memungkinkan melaksanakan tahiyatul masjid bihadatsin, karena hadas, buang angin. Masuk ke masjid, rencana tahiyatul masjid, masuk ke masjid buang angin pula. Ya. Bagaimana ni? Ayyaqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maka disunahkan baginya kalau tidak melaksanakan masjid, langsung dia duduk, maka waktu duduk diganti dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim arba'an, 4 kali. Ya, 4 kali. Jadi kau tak baca sama sekali masih makruh, kata ulama. Dia masuk masjid batal wudu, duduk, gantikan dengan zikir tadi. Lengkap dan ya. Ini namanya al-baqiyatus salihat. Ya, amalan orang-orang yang saleh mendapatkan kebaikan daripada zikir, tasbih, apa lagi? Tahmid, tasbih, tahlil, takbir, hauqalah. Lengkap dah ni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu gantinya 4 kali diulang. Insya-Allah sudah memenuhi, menggantikan salat 2 rakaat yang kita tinggalkan di tahiyatul masjid itu. Nah, terakhir, tukrahu li khatibi dakhala waqtul khutbah li muridi tawaf dakhala al masjid. Tadi sudah kita singgung ya. Makruh bagi khatib ya melaksanakan tahiyatul masjid apabila untuk melaksanakan khutbah. Orang masuk Masjidil Haram untuk tawaf, jangan tahiyatul masjid. La li mudarris, tidak makruh bagi al mudarris. Mudarris ni macam saya lah ni, dia mengajar. Jadi bagi ustaz yang masuk, orang dah kumpul dah ni. Ya, orang dah kumpul ramai. Nah, yang ngajar ni masuk, yang ngajar ni masih sunnah tahiyatul masjid. Ya, kalau khatib tadi tak sunnah, langsung khutbah dia. Kalau orang tawaf, langsung tawaf dia, jangan tahiyatul masjid. Tapi untuk yang ngajar ilmu agama, masuk masjid masih sunnah salat tahiyatul masjid. Kenapa? Dia yang mengajar, tak masalah. Tapi kalau seandainya kita yang belajar, ya, saya belajar ni pengajian, masuk ke masjid, pengajian udah mulai. Bagaimana ni? Jangan tahiyatul masjid. Macam sekarang ni lah, ada orang dari masjid lain, ada pengajian hikmah, dia salat di masjidnya, kemudian datang ke sini, udah mulai pengajian, jangan tahiyatul masjid, langsung duduk, lalu ganti tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Apa sebab? Belajar ni hukumnya fardu, lebih tinggi nilainya. Tahiyatul masjid itu sunnah saja. Nah, maka dulu kan yang fardu, tapi tetap sunnah diganti tadi dengan zikir tadi 4 kali. Itu pandangan Imam Nawawi, sunnah kata beliau. Ya, wallahu a'lam. Ya, selesai sudah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, untuk selanjutnya silakan jamaah, mungkin ada hal-hal. Ulangi. Yang saya tanyakan yaitu sholat ba'da maghrib pada saat diadakan majlis taklim. Apakah boleh digabung antara ba'da maghrib dengan awabin? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan digabung dengan solat sunnah yang lain. Kalau seandainya tidak sempat melaksanakan awabin, tidak masalah.
tinggalkan saja. Tapi ingat ba'diyah tu hukumnya sunnah muakkadah, maka lebih baik dilaksanakan kerana timbangannya tinggi. Ba'diyah maghrib itu sunnah muakkadah, qabliyah maghrib ghairu muakkadah. Nah, maka kau dapat ba'diyah maghrib tu dikerjakan sendiri kerana dia terpisah dengan yang lain. Kecuali awabin boleh digabung dengan tahiyatul masjid, boleh, atau hifzul iman. Kita ada amalan salat sunnah tu untuk menjaga iman 2 rakaat antara maghrib dengan isyak itu. Itu boleh digabung, tak masalah. Tapi kalau ba'diyah lebih baik dia tersendiri kerana timbangannya muakkadah, sunnahnya kuat sekali. Sudah tadi itu ya? Sudah. Ini ada pertanyaan, bolehkah kita mendahulukan salat qabliyah terlebih dahulu kerana waktu tinggal sedikit setelah salat qabliyah, ternyata waktu masih ada dan kita melaksanakan tahiyatul masjid. Ini terbalik ni. Artinya kalau kita punya perkiraan ini waktu cukup untuk 2 kali salat, berarti tahiyatul masjid baru qabliyah. Tapi kemungkinan yang kedua, dalam perkiraannya ini hanya cukup 2 rakaat, berarti salatnya qabliyah saja, kerana qabliyah itu tinggi, nilainya besar. Nah, lalu setelah qabliyah selesai masih ada waktu, udah tak masalah, selesai sudah. Jangan lagi tahiyatul masjid dengan salat 2 rakaat selesai sudah, berarti tahiyatul masjid otomatis terangkat ya. Jadi pahala tahiyatul masjid terangkat juga bersamaan dengan salat qabliyah. Cuma orang tanya pahala bagaimana Pak Ustaz? Nah, pahalanya kok dipisah tentu lebih banyak, kok digabung dapat juga pahala, cuma tidak sebesar kalau dipisah ya. Jadi kita ibadah begitu setelah qabliyah ternyata waktu masih ada, udah dengan salat 2 rakaat tahiyatul masjid selesai. Karena masalahnya jangan duduk. Itu masalahnya. Kan kita masuk tak duduk, kita salat. Dengan salat tadi kata ulama otomatis tahiyatul masjid terangkat. Walaupun datang ke masjid iqamah, udah berdirilah, langsung salat berjamaah, otomatis juga dengan salat zuhur berjamaah tahiyatul masjid terangkat. Yang dilarang apa? Masuk duduk, itu yang dilarang, makruh dia. Nah, tapi dengan salat-salat yang lain maka ulama mengatakan otomatis tahiyatul masjid terangkat. Nah, jadi terserah Bapak Ibu perhitungkan gimana nih, cukup tak nih 2 salat nih sebelum salat zuhur nih, tahiyatul masjid dengan qabliyah. Kalau perkiraannya begitu, tahiyatul masjid kemudian baru qabliyah. Kalau perkiraan tak cukup hanya 2 rakaat, maka cukup kerjakan qabliyah. Ini saya mau sampaikan lagi nih, zuhur tu sebenarnya berapa rakaat qabliyahnya? 4. Ba'diyahnya kalau masih memungkinkan bisa salat 2 kali sebelum salat zuhur, maka lebih baik kerjakan kedua-duanya qabliyah. Masuk masjid qabliyah zuhur 2 rakaat, berdiri lagi qabliyah lagi 2 rakaat, berarti 4. Kerana qabliyah lebih tinggi dari tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni begini, ini bagi orang yang memang ahli ibadah lah, menjaga waktu. Dari rumah dia berwudu. Ini ikut aturan ya. Kalau mau sempurna betul, dari rumah berwudu, habis berwudu salat sunnah wudu di rumah, kemudian datanglah ke masjid, belum azan. Ini belum azan nih masuk ke masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian duduk wirid, tak lama azan. Setelah azan baru qabliyah zuhur 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti 4 rakaat. Itu ikut aturan yang sebenarnya. Kalau waktu mepet, ambil yang terpenting. Ingat jamaah ya, saya mau sampaikan qabliyah ba'diyah itu lebih tinggi daripada tahiyatul masjid, lebih tinggi dari sunnatul wudu.
lebih tinggi dari sunat istikharah, lebih tinggi dari sunat hajat. Faham tu? Bahkan lebih tinggi dari tarawih. Bingung pula kan? Nanti dikaji. Lebih tinggi dari tarawih qabliyah ba'diyah itu. Jadi jangan tinggalkan qabliyah ba'diyah itu, sayang. Kenapa? Nabi hampir tidak pernah meninggalkannya. Nah, jadi setelah kita belajar yang mana sunnah, yang mana wajib, mana sunnah muakkadah, ghairu muakkadah, maka dahulukan yang timbangannya tinggi. Nah, belajar ni tinggi nilainya, maka tahiyatul masjid jangan kerjakan, langsung duduk kalau dah mulai. Kecuali belum mulai, baru masuk ke masjid baca qasidah Allahumma salli, belum mulai ni baru salawat, boleh tahiyatul masjid. Nah, kalau dah mulai langsung duduk, ganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 4 kali dia ulang. Ya, segitu cukup. Ya, makruh. Sini kat kau. Duduklah kawan ni, ngomong selesai ngomong, barulah dia berdiri. Sunnah kan? Hilang kesunahan. Nah, kerana bicara ini tidak dianggap hal yang darurat, bisa dilakukan setelah salat. Beda dengan minum tadi, haus. Masalah haus ni maaf, hajat keperluannya kuat. Minum sebentar, berdiri. Tapi kalau ngobrol nanti. Ya, kerana dalam masjid ini kok dapat. Ya, kalaupun mau ngomong, ya ngomong masalah keagamaan. Cerita dunia diomongkan di masjid ni makruh. Orang berdagang, cerita dagangan di masjid makruh. Apalagi berdagang dalam masjid, lebih lagi kuat. Orang berdagang dalam masjid, aku ada barang ni mau nak kau, apa tu? Cincin cantik ni. Berapa sekian-sekian. Kata Nabi, siapa yang berdagang dalam masjid, mudah-mudahan Allah tidak beri dia keuntungan. Didoakan Nabi. Ya, jual beli dalam masjid. Makanya bicara-bicara yang tak ada hubungan dengan agama pun kau dapat ditinggalkan. Tapi kau nanya apa kabar dan sebagainya, itu boleh, itu ajar masih. Nanti kita ke mana selain ini masih boleh. InsyaAllah ya. Itu masalah yang wajar. Tapi kau dah bercerita, bersembang masalah bisnis, masalah apa, tak cocok dia. Mau bisnis itu luar nanti. Silakan, bukan di masjid tempatnya. Keduanya, cari barang hilang lepas salat waktu boleh. Tapi orang sedang masuk salat sunnah, qabliyah dan sebagainya, barang hilang, dia bertanya sama orang, sehingga orang terlekah kerana urusan dia mencari barang, orang pun mandang, agak salat pun terganggu. Itu yang Nabi bilang, mudah-mudahan barangnya tak ditemukannya. Itu Nabi doakan langsung tu, mudah-mudahan dia tak dapat barang yang hilang, itu kata Rasulullah. Berarti Nabi itu benci betul hal seperti ini bukan tempatnya. Itu masalahnya. Makanya masjid ini begitu diwakafkan, dibangun atas niat wakaf ini masjid untuk umat Islam, berlakulah hukum. Hukum pun berlaku. Bagaimana hukumnya berlaku tadi? Tahiyatul masjid, masuk ada doanya. Bayangkan tu, masuk tu ada doanya, keluar pun ada doanya. Di dalam ni penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tahiyatul masjid lagi. Ada najis wajib dibersihkan. Yang mandang wajib mengeluarkan najis. Tak usah nyuruh yang lain lagi. Itu berlaku hukum. Luar biasa. Ya Allah alam. Itu tadi saya katakan, siapa yang masuk masjid tidak ada wudu dan dia mau duduk, ganti zikir tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Orang bukan untuk zakat ni di masjid, zakat Ramadan, datanglah orang ni, masuk ke masjid tak ada wuduk, ganti zikir, boleh. Kan bikin nak wuduk lama lagi, urusan mau cepat, sudah ganti dengan zikir tadi itu, menghilangkan kemakruhan. Kalau duduk tanpa tahiyatul masjid makruh, tapi dengan zikir hilang makruh. Zikir ya ganti tadi itu. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.